Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu Indah Oktaria Wijayanti, SE, MSI, AKT, CA, SAP, CAP, sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan dan teman-teman yang telah hadir untuk mendengarkan presentasi kami kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahma dengan NPM Channel 24035 sebagai moderator. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yaitu, silakan Nabil. Baiklah, perkenalkan nama saya Nabil Arika Kedartin dengan NPM Channel 24055 sebagai penyaji satu. Selanjutnya, silakan. Silakan Ningrum. Aku. Baiklah, perkenalkan nama saya Ningrum Nurhayati dengan NPM C0C02472 sebagai penyaji 2. Silakan. Selanjutnya, Fitri. Perkenalkan, saya Fitri Juniarti dengan NPM C0C0240022. Selanjutnya itu habis. Baik. Eh, Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul valuta asing. Kami dari kelompok 5. Yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh penyaji satu. Penyaji satu dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan valuta asing. Valuta asing atau yang sering disebut juga dengan falas yaitu mata uang yang dapat dipakai dan juga mudah diterima oleh banyak negara yang terlibat dengan aktivitas perdagangan internasional. Valuta asing bisa ditukar serta dibeli di berbagai perusahaan atau bank yang memiliki izin jual beli valuta asing. Valuta asing merupakan mata uang yang digunakan dalam dunia perdagangan internasional serta telah diterima oleh banyak negara yang terlibat di dalamnya. Harga valuta asing dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu langsung atau tidak langsung. Untuk dapat membedakan kedua cara ini, seseorang perlu memahami mata uang domestik atau mata uang lokal dan mata uang asing. Contohnya, mata uang domestik atau lokal untuk Indonesia adalah rupiah dan mata uang lainnya otomatis menjadi mata uang asli. Lalu di sini saya akan menjelaskan ada kuotasi langsung. Kuotasi langsung adalah penetapan harga satu valuta asing dalam mata uang domestik atau jumlah dalam mata uang lokal yang diperlukan untuk setiap mata uang asing atau domestic currency atau foreign currency atau disingkat DC atau FC. Inilah kuotasi yang dipilih Indonesia dan sebagian besar negara lain di dunia. Dengan cara ini, kita setiap hari membaca atau mendengar jika dolar Amerika atau AS diperdagangkan pada harga 14.000 rupiah per dolar atau yen Jepang diperjualbelikan pada kisaran 130 rupiah per yen dan seterusnya. Lalu di sini ada kuotasi tidak langsung. Kuotasi tidak langsung adalah jika mata uang domestik dinyatakan dalam mata uang asing atau FC atau DC. Inilah cara yang digunakan Australia dan beberapa negara lain. Dengan cara ini, berita tentang harga valuta asing di televisi atau koran Australia adalah dolar Australia hari ini diperdagangkan pada harga 0,9 dolar AS, 1,5 dolar Singapura, dan seterusnya. Lalu di sini ada contoh 16.2. Jika diberikan kuotasi tidak langsung sebesar
1,1 per A dolar di Australia, ubahlah ke dalam kuotasi langsung. Di sini jawabannya yaitu menggunakan metode kuotasi tidak langsung, yaitu S 1,1 dolar per A dolar. Kuotasi tidak langsung yaitu A dolar per 1,1 sama dengan A 0,91 dolar per S dolar. Baiklah, di sini saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penyaji 1. Untuk penyaji 2 dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kuotasi Amerika dan Eropa. Selain kuotasi langsung dan tidak langsung, khusus untuk kurs dolar AS, kita juga mengenal kuotasi Amerika dan Eropa. Dalam kuotasi Amerika, semua mata uang lain dinyatakan harganya dalam dolar AS per mata uang itu, atau USS atau VC. Sebaliknya, dalam kuotasi Eropa, nilai 1 dolar AS akan dinyatakan dalam mata uang lainnya atau VC atau US dollar. Selanjutnya, itu sebagai ilustrasi dalam kasus 1 dolar AS ekuivalen dengan 1,25 dolar Australia, maka kuotasinya menjadi kuotasi Amerika itu sebesar US dolar 8 atau IS, dan kota Eropa dolar 1,25 US dollar. Jika diberikan kuotasi Eropa 6 yuan Cina atau USS, hitunglah kota Amerika. Kuotasi Eropa yuan 6 atau USS, kota Amerika USS dolar 1 atau 6 yuan US 50,167 atau yuan. Perbedaan antara kuotasi Amerika dan Eropa dengan kuotasi langsung dan tidak langsung adalah dalam suatu kuotasi Amerika dan kuotasi Eropa selalu ada mata uang dolar Amerika sebagai mata uang utama dunia. Selanjutnya itu ada penentuan nilai tukar. Menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau BI, dolar Amerika sepanjang tahun 2017 mengalami apresiasi tidak signifikan dari 13.436 menjadi 13.548. Dengan kata lain, rupiah sepanjang tahun lalu mengalami depresiasi sebesar 0,83% terhadap USS. Pemerintah dan sebagian dari kita atau importir, eksportir, investor, penggemar barang impor, dan yang sering bepergian di luar negeri berkepentingan dengan kurs USS dollar ini. Kurs wajar USS adalah dalam jangka pendek nilainya bergantungan pada penawaran dan permintaan USS di dalam negeri atau arus kas masuk dan keluar USS dollar ke pasar keuangan kita. Contohnya, menjelang masa liburan panjang akhir tahun saat banyak orang Indonesia berpergian ke luar negeri, USS dollar cenderung menguat. Jadi, di dalam pasar valuta asing adalah permintaan atau demand terhadap dolar Amerika di Indonesia adalah sekaligus penawaran atau supply. Rupiah karena dolar tersebut umumnya dibeli dengan rupiah. Sebaliknya, penawaran dolar di pasar kita adalah permintaan akan rupiah karena dolar tersebut akan dikonversi dalam rupiah. Dan secara teori ada 3 pendekatan yang biasa digunakan untuk menghitung kurs wajar USSD, yaitu pertama ada teori paritas. Teori paritas ini adalah lebih lanjut dibagi menjadi 3 bagian yang terdapat, salah satunya itu ada hukum satu harga, paritas daya beli, dan paritas suku bangsa. Yang kedua itu ada pendekatan aset, dan yang ketiga itu ada pendekatan neraca pembayaran. Nah, pendekatan pasar aset dan pendekatan neraca pembayaran ini karena lebih dekat dengan ilmu ekonomi daripada keuangan dan matematika, tidak tidak dibahas dalam buku.
Baik, terima kasih untuk penyaji 2. Untuk penyaji 3, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada penentuan nilai tukar. Hukum satu harga. Pendekatan ini mengatakan bahwa barang yang sama yang dijual di beberapa negara harus memiliki harga yang sama. Contoh soal, jika harga Big Mac per Januari 2018 di Australia adalah $5,9 dan di Singapura adalah $5,58. Hitung kurs dolar Australia di Singapura menggunakan kuotasu langsung. Jawab, $5,9 sama dengan $5,58. Kiyoshi langsung di Singapura adalah US per US dollar sama dengan $5,58 per $5,9 sama dengan $0,95. Paritas daya beli. Pendekatan ini adalah paritas daya beli atau purchasing power parity. Menurut PP, mata uang yang inflasi tahunnya lebih besar akan mengalami depresiasi. Kurs wajar atau kurs keseimbangan akan berada di sekitar kurs dasar XC. Kurs wajar sama dengan kurs dasar X dalam kurung 1 plus akar D per 1 plus akar T, tutup kurung. Contoh soal, kurs US dollar pada awal 2019 dianggap sudah wajar, yaitu 13.829. Jika inflasi di Indonesia sepanjang tahun itu adalah 4%, sedangkan di Amerika inflasi hanya 3%, hitung kurs wajar US dollar dalam rupiah pada awal 2020. Jawab, diketahui kurs dasar senilai 13.829.000. Akar D sama dengan 4% dan besar akar T sama dengan 3%. Maka kurs wajar sama dengan kurs dasar. X sama dengan X dalam kurung 1 plus akar D plus 8 per 1 plus akar T. Sama dengan 13.829 dikali 1 plus 4% per 1 plus 3% sama dengan 13.963,26 US dollar. Paritas suku bangsa. Pendekatan ini adalah teori paritas suku bangsa. Pendekatan ini adalah teori paritas suku bangsa. Teori 1 Rp hampir sama dengan PP. Bedanya 1 Rp menggunakan bunga bebas risiko, yaitu bunga surat perbendaharaan negara atau SPN, atau bunga BI atau 7D reverse repo chart untuk Indonesia dan The Fed untuk Amerika, dan bukan tingkat inflasi. Kurs wajar menurut IRP. Kurs dasar X dalam kurung 1 plus bunga BI per 1 plus bunga The Fed. Berdasarkan IRP, mata uang yang bunga bebas risikonya lebih besar akan mengalami depresiasi. Kurs wajar sama dengan kurs dasar X
dalam kurung 1 plus Rp domestik dan per 1 plus Rp asing. Contoh soal, kurs dolar Australia terhadap rupiah stabil dan dipandang sudah mencerminkan nilai sebenarnya pada harga Rp10.500 pada awal 2018. Jika suku bunga berbeda risiko di Australia adalah 6% dan Indonesia 4% selama 2018, berapa kurs wajar dolar Australia per 2019? Jawab, kurs kurs dasar senilai Rp10.500, R domestik sama dengan R Indonesia sama dengan 4%, R asing sama dengan R Australia sama dengan 6%, kurs wajar, kurs dasar X dalam kurung 1 plus R per 1 plus RF asing. Kurs dasar senilai 10. Maaf. Lanjut. Kurs dasar senilai Rp10.500 dikali 1 plus 4% per 1 plus 6%, yaitu Rp10.302. Next. Apresiasi dan depresiasi. Depresiasi mata uang adalah turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap satu atau lebih mata uang referensi asing. Biasanya dalam sistem nilai tukar mengambang di mana tidak ada nilai mata uang resmi yang dipertahankan. Apresiasi mata uang yang dalam konteks yang sama adalah peningkatan nilai mata uang. Perubahan jangka pendek dalam nilai mata uang tercermin dalam perubahan nilai tukar. Persamaan dalam menghitung besarnya apresiasi atau penguatan sebuah mata uang asing terhadap mata uang domestik. Persen apresiasi sama dengan nilai tukar baru dikurang nilai tukar lama per nilai tukar lama. Persamaan menghitung depresiasi mata uang. Persen depresiasi 1 per nilai tukar baru dikurang 1 per nilai tukar lama per 1 per nilai tukar lama dikali 100%. Contoh soal apresiasi, nilai tukar atau kurs dolar US selama periode 1997 sampai 1998 mengalami penguatan dari Rp2.500 menjadi Rp10.000. Hitunglah persentase apresiasi US dollar terhadap rupiah selama periode itu. Jawab, persen apresiasi sama dengan nilai tukar baru dolar US dikurang nilai tukar lama dolar US per nilai tukar lama dolar US kali 100%. Sama dengan 10.000 dikurang 2.500 per 2.500 dikali 100% sama dengan 300%. Contoh soal depresiasi dalam 2 bulan terakhir pada tahun 2014, harga dolar US meningkat dari 12.000 menjadi 13.000. Hitung depresiasi rupiah yang terjadi. Jawab, persen depresiasi sama dengan 1 per nilai tukar baru dikurang 1 per nilai tukar lama per 1 per nilai tukar lama dikali 100%. Sama dengan 1 per 13.000 dikurang 1 per 12.000 dibagi 1 per 12.000 dikali 100% senilai minus 7,69%.
Spread nilai tukar dalam valuta asing adalah selisih antara harga jual yang dan harga beli yang ditawarkan oleh bank. Charger adalah bagian keuntungan bank charger karena jual beli valuta asing tidak mengenal komisi array biaya transaksi lain. Semakin liquid dan kuat sebuah mata uang asing, semakin rendah spread-nya. Oleh karena itu, persentase spread bervariasi antara satu mata uang dan uang lainnya. Persamaan untuk menghitung spread. Persen spread sama dengan harga jual dikurang harga beli per harga jual plus harga beli dibagi 2 kali 100%. Contoh soal, sebuah bank menjual yen Jepang pada harga senilai Rp128 dan membelinya pada harga senilai Rp122. Hitung spread. Jawab, persen spread-nya sama dengan harga jual dikurang harga beli per harga jual plus harga beli dibagi 2 dikali 100%. Sama dengan Rp128 dikurang 122 dibagi 128 ditambah Rp122 dibagi 2 kali 100%. Senilai Rp6 dibagi Rp125 dikali 100% yaitu 4,8%. Baik, terima kasih kepada penyaji 3. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 tentang valuta asing. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, Bagus ingin bertanya? Oh, tidak. Enggak jadi enggak jadi. Oke. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Eh, karena juga terbatas oleh waktu, eh, tidak terasa kita sudah di ujung presentasi. Mungkin sekian dari kami. Jika ada salah, kami minta maaf atas presentasi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.